我风雨楼正好坐收渔。怎么回事？你这个下三滥！我能抵挡，而且现在他们是两天感觉怪怪的。其实就是月光聊天。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Hanya 1 jam sebelum fajar, Yang Kai dan Xia Ningqiang berjalan keluar dari lapisan gunung yang tersembunyi dan mengikuti arah aliran Yin Qi di lembah. Karena embun Yuan 9 Yin menyerap aura lembah, dan kecepatannya sangat cepat, sehingga Yin Qi di seluruh lembah itu bertemu menuju suatu tempat. Penglihatan seperti itu dapat ditemukan oleh siapapun di lembah itu. Yang Kai memperkirakan bahwa kedua anggota geng perang darah itu pasti akan pergi untuk menyelidiki, dan mereka secara alami akan bertemu pada saat itu. Semangat juang Yang Kai yang bergejolak masih belum mereda, karena ada orang kuat di tingkat Yuan yang sebenarnya di lembah ini. Selama masih ada tekanan, Ao Yang Kai yang pantang menyerah akan selalu berperan, dan jiwa serta tubuhnya selalu tegang. Mereka secara bertahap mendekati sumber pengumpulan Yin Qi. Di sana, ada cahaya terang yang mengambang di udara. Yin Qi mengalir di sini dan menghilang seolah-olah telah ditelan. Ini persis seperti yang dilihat Yang Kai sebelumnya. Namun sekarang sangat berbeda. Embun Yuan 9 Yin tadi hanyalah sekelompok cahaya. Tidak memiliki bentuk khusus. Sekarang seperti kuncup bunga yang akan mekar, dan kelopaknya yang lembut terlihat jelas. Xia Ningqiang berkata, 9 embun Yin yang Yuan ada di kuncup bunga itu, dan tidak akan muncul sampai kuncup bunga itu terbuka. Pada saat itu, aku dapat mengumpulkannya. Awalnya, aku menyiapkan 9 Yin dan 8 susunan kunci untuk menghadapinya, tetapi itu dipaksa untuk dimulai lebih awal oleh orang-orang itu. Selama orang-orang itu tidak mati, 8 rantai Yin Qi tidak akan kembali. Kali ini, aku hanya bisa melihat caramu, vitalitas yang sejatimu adalah pembunuhnya. Jika aku tidak memiliki formasi, aku tidak dapat membantumu sama sekali. Lalu jika kamu membunuh semua orang itu, kamu dapat menggunakan susunan itu lagi kan? Yang Kai bertanya. Meskipun begitu, bagaimana jika mereka tidak datang ke sini? Mereka telah datang. Mata Yang Kai dingin, tiba-tiba menoleh ke satu sisi. Tawa Wen Fei Chen terdengar. Haha, anak pintar. Dia menoleh dan melihat ke sana. Dia melihat Wen Fei Chen dan Long Hui datang bersama mereka dan berkata sambil tersenyum. Kamu masih hidup. Tampaknya sampah-sampah itu tidak dapat melawanmu. Wen Fei Chen telah berusaha untuk menyelesaikan rantai Yin Qi yang menyerang tubuhnya, tetapi apapun yang dia lakukan, tidak ada seorang pun pengikutnya yang kembali untuk melaporkan situasinya. Dia dan Long Hui menunggu di sana dengan cemas. Tiba-tiba, dia merasakan perubahan Yin Qi di lembah, jadi dia juga mencari jejak untuk melacaknya. Namun, setelah teriakan itu, dia mendapati bahwa Yang Kai menatapnya dengan sinis, tanpa sedikit pun ekspresi takut. Yang Kai melangkah maju selangkah, wajah Sen dingin. Kamu berteriak sekeras-kerasnya, tidak ada yang akan datang untuk membantumu. Ekspresi Wen Fei Chen berubah. Ada apa dengan mereka? Mereka semua sudah mati, orang mati tidak akan bisa menolongmu. Yang Kai tertawa. Wajah Wen Fei Chen tiba-tiba menjadi muram. Bahkan jika mereka semua sudah mati, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku. Wen Fei Chen menjawab sinis. Yang Kai melangkah maju, dia hendak menyerang Wen Fei Chen, tetapi di belakangnya, sesosok tubuh yang cantik terbang keluar dan langsung menuju Wen Fei Chen. Xia Ningqiang memulai, dan itu adalah gerakan yang mencakup Wen Fei Chen dan Long Hui. Jelas bahwa dia ingin merawat luka Yang Kai, jadi dia ingin bertarung melawan keduanya. Ketika sosok itu bergetar, 10 kekuatan Qi dingin terbang keluar, 7 menyerang Wen Fei Chen, dan 3 menyerang Long Hui, kecepatannya bagaikan kilat dan momentumnya menakjubkan. Wen Fei Chen tertawa. Gadis kecil tidak ringan, ini tidak baik. Tuan Muda Long, aku akan menyerahkan anak laki-laki itu kepadamu. Aku akan berurusan dengan gadis kecil ini. Long Hui mengangguk dan berkata, jangan sakiti wajahnya. Meskipun Xia Ningqiang memulihkan 40% kekuatannya, dia terluka lebih dulu. Sekarang kekuatannya mungkin sama dengan 6 atau 7 lapisan lingkungan dinamis Qi. Wen Fei Chen tidak tertahankan, hanya dapat memainkan level 2 atau 3 tingkat lingkungan aerodinamis. Tetapi bagaimanapun juga, keadaan sebenarnya dari keduanya berbeda.
Xia Ningxiang adalah puncak tingkat Lihe, dan tubuhnya penuh dengan vitalitas, sementara Wen Feichen berada di tingkat Zhenyuan. Ada perbedaan mendasar antara Zhenyuan dan Yuan Qi. Yang pertama dapat memainkan peran yang lebih mematikan daripada yang terakhir. Selain itu, pengalaman bertarung Feichen jauh lebih kaya daripada Xia Ningxiang. Namun, Xia Ningxiang merasa sulit untuk menghadapi pertempuran ini. Meskipun dia tidak akan dikalahkan dengan cepat, mustahil untuk mengalahkan Wen Feichen dengan kekuatannya sendiri, paling itu adalah seri. Keduanya adalah master, dan pertempurannya sengit. Yang Kai tidak terlalu memperhatikan pertempuran Xia Ningxiang, karena dia juga memiliki lawannya sendiri. Long Hui menatap Yang Kai dan berkata dengan santai, "Jika ini adalah keinginanmu sebelum kamu mati, aku dapat memuaskanmu." Anggap saja begitu. Yang Kai tidak bisa menahan senyum, menatapnya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar mencoba membunuhku hanya karena Hu Meier?" Long Hui menjawab, "Jika tidak, apa gunanya ikut denganmu sejauh ini?" Yang Kai mengerutkan kening. "Tetapi aku tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Hu Meier, artinya, aku hanya bertemu beberapa kali." "Yah, mungkin kamu tidak bermaksud jahat padanya, tetapi wanita jalang itu tidak sama denganmu." Wajah Long Hui menunjukkan sedikit amarah, "Dia bahkan berani tidak mematuhi kakekku untukmu. Dia tidak pernah melakukan hal semacam ini, tidak pernah melakukan hal seperti ini untuk pria manapun." Satu pertanyaan lagi. Yang Kai bertanya, "Bagaimana kau tahu aku meninggalkan paviliun Ling Qiao?" Artinya, ketika dia meninggalkan paviliun Ling Qiao, dia telah diawasi oleh seseorang yang ingin mengawasinya. Long Hui menjawab, "Tentu saja, seseorang memberitahuku. Adapun siapa yang memberiku petunjuk, aku tidak tahu. Tapi kurasa kau harus tahu siapa yang telah kau sakiti." Ia mengatakan semua yang ia tahu dan tidak tahu. Sebagai cucu kecil naga di langit, status Long Hui tidaklah rendah, dan seni bela dirinya tidaklah biasa. Dapat dikatakan bahwa meskipun ia juga berada pada level lingkungan aerodinamis, kekuatan sejatinya lebih dari satu tingkat lebih tinggi daripada gelombang amarah pada level yang sama. Long Hui menyerang, Yang Kai menghindar dengan tergesa-gesa, membuat semua serangan Long Hui gagal. Long Hui tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan pandangan tak terduga di matanya. Pada saat berikutnya, fluktuasi energi yang ganas tiba-tiba pecah dari Yang Kai. Merasakan fluktuasi vitalitas yang kuat, wajah Long Hui berubah. Kejutan itu hanya sesaat, Long Hui telah bergegas ke sisi Yang Kai, tinjunya pada vitalitas melonjak, pukulan keras, dari atas ke bawah hingga Yang Kai kewalahan. Pukulan ini mengenai tanah, dengan suara keras dan debu beterbangan, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di tanah. Reaksi Long Hui tidak lambat, satu tangan membentuk telapak tangan, lutut berada di tengah telapak tangan, dan vitalitas mereka meledak. Tubuh Yang Kai goyah. Long Hui juga terbang mundur dan terbang keluar. Dengan kekuatan ini, serangan Yang Kai teratasi. Melihat ke atas dan ke bawah Yang Kai, Long Hui menyipitkan matanya. "Jadi, kau selama ini menyembunyikan kekuatanmu. Tapi meskipun begitu, kau bukan tandinganku." Tampaknya ada emas di telapak kakinya. Dalam sekejap, dia datang ke punggung Yang Kai. Langkah pelangi emas. Itu juga seni bela diri tingkat menengah di tingkat prefektur. Dengan langkah cepat dari langkah ajaib ini, Long Hui akhirnya datang ke sudut mati pertahanan Yang Kai. Vitalitas jari-jarinya melonjak, dan satu jari menusuk bagian belakang kepala Yang Kai, tampaknya mencoba membunuh Yang Kai. Pada saat kritis hidup dan mati, Yang Kai merasakan angin di belakang kepalanya, dia menangkis kepalanya. Jari ini mengusap pipi Yang Kai dan menusuknya. Vitalitasnya yang tajam mengeluarkan noda darah di wajahnya. Yang Kai berbalik, setetes cairan yang di ujung jarinya sudah muncul. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi bilah merah darah. Pedang itu langsung memotong tubuh Long Hui dan membelahnya menjadi dua. Namun, Yang Kai tidak menunjukkan ekspresi senang karena dia merasa bahwa dia tidak merasa seperti sedang memukul benda sungguhan. Yang baru saja dia potong adalah bayangan Long Hui. "Reaksi yang bagus," kata Long Hui dan menatap Yang Kai. Kaki Yang Kai terbang, bergegas ke Long Hui di depan sebuah pukulan. Kembali dengan sia-sia, sosok Long Hui telah muncul di sisi lain. "Yah, kau ingin mengalahkanku dengan kecepatanmu. Itu di luar kemampuan kita." Mulut Long Hui tidak tinggal diam sejenak. Dia mampu mengejek. Ketika dia menghabiskan jumlah yang hampir sama, itu akan menjadi waktu baginya untuk membunuh. Jadi Long Hui memutuskan untuk bertarung dengan Yang Kai dan menunggu kesempatan untuk menang dengan biaya paling sedikit.
Jika kau tidak bisa membunuhku, aku akan senang dengan teman wanitamu. Seperti apa dia? Aku menantikannya. Aku tidak tahu jeritan seperti apa yang akan dia buat saat dia nanti. Setelah bertarung begitu lama, bocah itu seharusnya kehilangan vitalitas. Tetapi mengapa kekuatannya tidak pernah melemah? Cadangan energinya tidak cukup untuk mendukung serangan yang begitu dahsyat. Namun, Yang Kai jelas bukan seniman bela diri Kaiyuan umum. Long Hui tidak diragukan lagi salah ketika bertarung dengannya untuk waktu yang lama. Memikirkannya, Yang Kai menyerang lagi. Long Hui menghindar dengan cepat. Tetapi begitu sosoknya terpaku, dia tiba-tiba mendengar suara tusukan. Serangan panas menggesek tulang rusuk pinggangnya. Melihat ke bawah, pakaiannya terpotong menjadi lubang, hanya serangan itu, hampir melukai dirinya sendiri. Sayang sekali, Yang Kai menarik napas dalam-dalam. Bagaimana mungkin? Wajah Long Hui berubah drastis. Tidak mungkin. Dia baru saja membuka kekuatan tingkat Yuan. Bagaimana dia bisa begitu brilian? Lain kali, kamu akan terluka parah. Yang Kai menatap Long Hui dengan acuh tak acuh dengan nada tegas. Dengan suara menyentuh tanah, Yang Kai tidak bergerak, sebaliknya, itu adalah Long Hui. Dia merasakan energi panas di tinjunya dan terhuyung mundur. Dia dengan cepat menampilkan langkah pelangi emas dan mencoba untuk memperlebar jarak antara dirinya dan Yang Kai. Ketika teriakan itu terdengar, wajah Long Hui ketakutan. Dia menutupi dada kanannya dengan tangannya, dia kehilangan suaranya dan berkata, tidak mungkin. Hongbu emasnya sendiri sebenarnya terlihat olehnya. Serangannya mengenai kakinya terlebih dahulu, membuatnya tidak dapat menghindar. Terlebih lagi, serangan ini mengerikan. Itu tidak hanya menembus harta pertahanan kelas atas yang kamu kenakan di dekatmu, tetapi juga menembus ke dalam tubuhmu. Jika tidak terhalang oleh vitalitasnya sendiri, serangan ini pasti akan menembus tubuhnya. Ketika gerakan kakinya dimulai, dia akan berlari ke arah Wen Feichen dan berteriak. Tuan Wen, selamatkan aku. Tubuhnya baru saja jatuh, dan ada rasa sakit yang luar biasa di belakangnya. Aku adalah cucu kecil naga di surga, wakil pemimpin geng perang darah. Jika kamu mengelilingiku, aku akan memberimu uang dan wanita, dan aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Membunuhku tidak baik untukmu. Itu hanya akan membuatmu membenci keluarga nagaku. Long Hui tidak bisa menahan, dan berulang kali memohon belas kasihan. Setelah itu, Yang Kai meletakkan kakinya di kepala Long Hui, menginjak-injak seluruh wajahnya di tanah, berjongkok dan memukul tulang lehernya dengan kepalan tangan. Dengan bunyi retakan, leher Long Hui patah, dengan tubuh Long Hui di satu tangan, Yang Kai berdiri dan dengan cepat mendekati medan perang di sisi lain. Sesaat kemudian, sosok Wen Feichen dan Xia Ningxiang terlihat di mata Yang Kai. Saat ini, kedua orang itu sedang bertarung dengan sengit, tidak ada yang lebih lemah dari siapapun. Salah satu kekuatan mereka tersegel, yang lain terluka, dan vitalitas mereka belum pulih, sehingga mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka sepenuhnya, dan cara yang dapat mereka gunakan juga dikesampingkan. Namun, meskipun demikian, pertarungan di antara para ahli di level ini jauh lebih intens daripada yang dialami oleh Yang Kai. Yang Kai menoleh ke samping sejenak dan tahu bahwa jika dia bertemu Wen Feichen, dia tidak akan memiliki banyak harapan untuk menang. Namun sekarang ada Xia Ningxiang, dengan dua musuh dan satu, yang tidak mudah dikatakan. Setelah mengamati beberapa saat, Yang Kai telah mengambil keputusan. Begitu dia mendekati Wen Feichen, dia membawa tubuh Long Hui dan berteriak. Tuan Aula Wen, lihat siapa ini. Dia berbalik dan terkejut. Tuan Long. Saat ini, Long Hui memiliki lubang besar di dadanya, darah mengalir, lehernya lunak dan lunak, seolah-olah tulangnya hancur, kepalanya tertunduk di depan dadanya, tak bernyawa. Long Hui sudah mati. Wen Feichen tidak bisa mempercayai. Apakah tuan muda yang keren ini juga seorang seniman bela diri dari keadaan dinamis Qi? Selain itu, dia telah mengembangkan banyak keterampilan seni bela diri yang dia idamkan, dan efektivitas tempurnya tidak dapat diremehkan. Karena Wen Feichen percaya pada kekuatannya, dia dapat yakin bahwa dia dapat bertarung dengan Yang Kai sendirian. Tetapi bagaimana dia bisa mati sekarang? Tidak masalah jika yang lain mati. Tetapi Long Hui tidak boleh mati. Jika dia mati, apakah naga itu akan marah di langit? Sulit baginya untuk menanggung kesalahan tuannya.